dipimpin oleh KM. Siapa KM? Orang sebelum belajar dimulai, Bapak akan absen kalian terlebih dahulu. Adinda, Al-Halifi, Anissa, Akila, Alia, Zola. Nah, yang akan kita pelajari pada pelajaran ini yaitu temanya gaya hidup berkelanjutan. Proyeknya apa? Membuat ekoenzim dari bekas sisa buah-buahan, sayuran, atau kulit buah. Nah, tujuannya untuk apa nih? Lihat. Udah? Coba lihat, Nabila. Tujuan pembelajarannya untuk apa? Pertama, memahami konsep gaya hidup berkelanjutan dan pentingnya mengelola sampah organik. Yang kedua, membuat ekoenzim seperti alternatif pemanfaatan sisa makanan. Yang ketiga, menyadari dampak positif dari pengurangan limbah dan penerapan gaya hidup berkelanjutan. Nih, ada pertanyaan apa kalian? Apa yang kalian ketahui tentang sampah organik? Sampah organik? Ada yang tahu? Sampah yang bisa didaur ulang. Ada yang lain? Para dia? Tadi sampah organik itu sampah apa? Lebih mudah dipahami, sampah organik itu sampah yang mudah untuk mengurai di dalam tanah. Nah, sekarang pentingnya mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang atau disebut dengan 3R. 3R itu apa saja? Reduce, reuse, recycle. Yang pertama, mengurangi atau reduce. Artinya mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dengan membeli produk yang diperlukan saja dan memilih produk dengan kemasan minimal. Itu jadi mengurangi ya. Kedua, menggunakan kembali, yaitu memanfaatkan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan daripada membuangnya, seperti menggunakan botol air yang bisa diisi ulang. Atau biasanya lain mineral karena tidak bisa isi ulang bisa dimanfaatkan untuk apa?
yang sudah kalian ketahui, bekas galon oleh mineral, tanaman apalagi? Nah, tanaman itu apalagi? Nah, nyimpan pupuk bisa, ya. Nah, kerajinan bisa kalau untuk kebutuhan pendidikan. Kemudian ban bekas itu bisa dimanfaatkan untuk menghias jalan biasanya mah bisa. Ya. Kemudian dipakai untuk tanaman juga bisa. Pakai ayunan bisa kalau kreatif. Nggak apa-apa, dimanfaatkan ya. Ya. Kemudian yang ketiga mendaur ulang. Mengolah kembali material yang sudah tidak terpakai menjadi produk baru untuk mengurangi penggunaan sumber daya baru dan mengurangi limbah. Sekarang kita pelajari apa itu ekoenzim. Nah, tadi cairan fermentasi yang dihasilkan dari sisa-sisa buah dan bulan yang memiliki sifat probiotik dan dapat digunakan. Nah, jadi dapat dimanfaatkan untuk apa saja? Nah, pembersih, pupuk, dan pestisida alami. Nanti kalau ekoenzim ini sudah difermentasi, misalkan di rumah banyak kecoa, itu bisa dimanfaatkan untuk pestisida. Atau misalkan untuk apel, bisa. Kemudian misalkan punya tanaman kalian di rumah disiram beli pupuk dari hasil fermentasi tersebut. Kemudian manfaatnya untuk apa? Mengurangi jumlah limbah organik. Yang kedua, menghasilkan sama lingkungan untuk kebersihan rumah dan yang ketiga meningkatkan kesadaran tentang pengolahan sampah berkelanjutan. Nah, ini prosesnya. Bahan-bahan yang diperlukan: sisa buah atau sayuran seperti kulit buah, sayuran yang tidak terpakai. Kedua, gula. Boleh menggunakan gula merah atau gula putih. Kemudian air. Bahan-bahannya cuma sedikit. Nanti Bapak cek ya. Bahan-bahannya siapa yang tidak bawa, semuanya harus bawa masing-masing. Jangan mengandalkan teman-teman. Langkah pembuatannya: persiapan, cuci bersih sisa buah dan sayuran, potong kecil-kecil. Lihat ini, perhatikan, nanti harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, campurkan dalam wadah, campurkan satu bagian sisa-sisa buah atau sayuran dengan satu bagian gula dan 10 bagian air. Gulanya cukup 1 sendok saja. Buat 3 sendok. Nah, kemudian yang ketiga, aduk rata, aduk campuran hingga gula larut. Kemudian yang keempat, fermentasinya, prosesnya tutup wadah dengan kain bersih agar sirkulasi udara tetap ada, dan simpan di tempat yang gelap selama 3 bulan. Itu yang ingin yang bagus. Kalau yang misalkan saya mau coba seminggu nggak apa-apa. Kalau kulit semangka, kulit melon yang sudah Bapak alami, itu 1 minggu juga sudah bagus. Nah, nomor 2, sebagai pupuk dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Campurkan ekoenzim dengan air dan gunakan untuk menyiram tanaman. Biasanya pakai penyemprot ini untuk burung, mandi burung. Kita campurkan, bisa. Kemudian yang ketiga, sebagai pestisida membantu melindungi tanaman dari hama dengan sifat probiotik. Nah, sekarang coba kita akan diskusi. Bapak akan berikan lembar kerja dengan 3 soal, diskusikan dengan kelompokmu, cari jawabannya. Kemudian nanti presentasikan perwakilan di depan kelas. Ya. Oke, sebelum diskusi, coba lihat ada es briefing lagi.
ikuti Bapak. Kalau Bapak bilang tepung Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Semuanya bareng. Udah bareng awas untuk Bapak. Bang, mulai ya. 1, 2, 3. Tepung Coca-Cola. 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 Udah, beres. Nah, silakan diskusi. Sudahkah menemukan jawabannya? Coba kelompok blueberry, silakan presentasikan dari hasil diskusi yang ditemukan. Ya, di sana aja. Kamu yang keras. Mengapa gaya hidup berkelanjutan itu penting? Karena dapat mengurangi dampak lingkungan. Apa saja dampak negatif dari limbah yang tidak dikelola dengan baik? Itu pencemaran lingkungan, penurunan kualitas udara, 3 kerusakan tanah, Dengarkan yang lain. 4 penyakit, 5 bencana alam. Bencana alam terus. Terus bagaimana cara kalian mengelola sampah di rumah? Apakah ada praktik yang kalian terapkan? Cara mengelola sampah di rumah, memisahkan sampah. Apakah ada praktik yang diterapkan mengubah limbah organik menjadi undang-undang? Udah? Ya, terima kasih untuk kelompok blueberry. Iya, bagus ya. Jawabannya sudah bagus. Jadi dapat disimpulkan dari diskusi tadi, nomor 1, mengapa gaya hidup berkelanjutan itu penting? Untuk apa? Supaya kita bisa memanfaatkan sampah yang sudah tidak berguna menjadi barang baru yang bermanfaat. Yang kedua, apa saja dampak negatif dari limbah yang tidak dikelola dengan baik? Dampak negatifnya apa? Dapat mencemari lingkungan. Apa lagi? Pencemaran air, kemudian polusi udara itu bisa ya. Yang ketiga, bagaimana cara kalian mengolah sampah di rumah? Apakah ada praktik yang diterapkan? Nah, cara mengolah sampah di rumah yang baik itu yang bagaimana? Yang memanfaatkan dari sisa-sisa sampah yang sudah tidak berguna menjadi barang yang baru. Ya, untuk selanjutnya Bapak akan mempresentasikan bagaimana cara membuat ekoenzim. Nih, bahan-bahannya ada dari sisa kulit buah melon dan semangka. Kemudian ada lagi ini apa? Kalau dalam bahasa Sundanya kalengan. Kemudian pisau. Kemudian dan kain. Karet gelang.
mengerjakan? Ya, coba Bapak minta untuk presentasikan hasil karya kalian yang telah dibuat tadi. Silakan dimulai dari kelompok Sawo, bawa produknya ke depan, presentasikan. Dikunci bukunya, dibuka buktinya, kenakan apa yang teman kamu presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sawo akan mempresentasikan hasil praktik kami. Bahan-bahan dilakukan misal kain, botol plastik, karton kecil, kanan, kulit buah dan sayuran, besok, kain tiga buah, dan air. Naskah yang cara membuat mencuci kulit buah lalu dituang kecil, lalu dimasukkan ke dalam karton, tambahkan gula, 2 sendok dan air secukupnya. Lalu diaduk sampai larut berminyak, lalu dimasukkan ke dalam botol dan ditutupin dengan kain dan diikat dengan karet hingga belum. Sementara menulis buah dengan kecil, menutup botol dengan kain dan diikat botol dengan kain. Manfaat menghindari tanaman berbunga sebagai pupuk tumbuhan, dan membersihkan sebagainya, melestarikan alam atau lingkungan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah hasil presentasi dari sekian banyak di antara kalian, kita akan simpulkan bersama-sama kegiatan atau hal yang dipelajari hari ini. Coba Bapak minta laki-laki perwakilan seorang, perempuan perwakilan seorang. Dari laki-laki siapa yang akan menyimpulkan? Sok, Alif, berdiri. Kesimpulannya apa? Sampah organik semisal bekas buah-buahan dan sayuran dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi kehidupan. Iya. Untuk selanjutnya perempuan. Ya, Fatma. Iya. Jadi simpulkan ya, Bapak ambil kesimpulan ternyata bahan organik seperti bekas kulit buah, sayur-sayuran itu dapat dimanfaatkan menjadi barang yang berguna dan bermanfaat. Nanti silakan kalian coba lebih banyak lagi di rumah, terutama yang di rumahnya punya banyak tanaman atau mau melakukan apa ya, penyuburan tanam itu. Ya, sekian pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa minggu depan pelajari materi pelajaran 5. Bawa bukunya Juz'ama dan Asmaul Husna. Sekian pelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.